Ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan Syiar Syurah Nabawiyah Metro TV bersama saya, Hamdan Al-Kafi, dan juga Profesor Jimli As-Sidiki. Prof, kita tahu 9 dari 10 pintu rezeki yang dicantum oleh Rasulullah SAW, ya ini adalah dari tijarah, berdagang. Dari bisnis. Dari bisnis ini ya, bahasa Prof, ya? sekarangnya bisnis. Namun di perekonomian secara global, Prof, berapa persen sumbangsih dari para pengusaha muslim ini, Prof? Nah, ini yang jadi masalah. Ya, harus menjadi kesadaran dunia Islam dan khususnya kaum muslimin di Indonesia ya, sebagai negeri muslim terbesar pertama seluruh dunia. Sekarang jumlah penduduk dunia itu 20%-nya muslim. 20%. Yang kedua, semua negeri-negeri berpenghuni kaum muslim itu kekayaan sumber daya alamnya kaya semua. Mulai dari Maroko sampai ke Merauke. Itu kaya semua. Itu sebabnya dunia Islam ini dulu dijajah oleh bangsa Eropa karena kaya. Kalau miskin, tidak ada orang mau menjajah. Nah, tetapi kekayaan sumber daya alam tidak diiringi kemampuan sumber daya manusia, ini jadi masalah. Maka sekarang peranan kaum muslimin di dunia perekonomian global, kalau menurut hitungan Pak Habibie, bukan hitungan saya, dia ahli di bidang-bidang menghitung. Menurut beliau itu cuma 3% sumbangan orang Islam, dunia Islam kepada ekonomi global. Cuma 3%. Padahal jumlah penduduknya 20%. Nah, ini kan jadi persoalan. Begitu juga coba lihat, orang terkaya dunia, tidak ada yang muslim ya. Nah, di Indonesia, orang terkaya Indonesia, paling juga belasan orang yang muslim. Itu artinya memang dunia bisnis ini tidak terlalu mendapat perhatian di kalangan kaum muslimin. Karena itu pembahasan mengenai bagaimana Rasulullah dan Siti Khadijah itu berbisnis, ini betul-betul penting sekali. Dan semua orang harus merasakan bahwa ini wajib hukumnya. Fardu kifayah sekurang-kurangnya, kalau tidak fardu ain, ya kan? Nah, jangan disalahpahami, apalagi sering dikutip hadis Nabi, ya kan? Khairul makan al masjid, wa syarrul makan as-suq. Sebaik-baik tempat di sisi Allah adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maka banyak orang salah paham. Pasar dijauhi, rajin ke masjid saja sholat. Nah, padahal di Masjid Kuba lah Rasulullah pertama kali membahas bagaimana membuat pasar, ya kan? Masjid Kuba, ketika para sahabat datang melapor bagaimana pasar Yahudi itu dikendalikan oleh orang Yahudi, maka Rasulullah memutuskan setelah musyawarah dengan para sahabat buat pasar sendiri. Akhirnya pasar kaum muslimin berkembang, pasar Yahudi bangkrut. Berarti masjid jangan disalahpahami seakan-akan harus jauh dari pasar. Masjid harus memberi sinar kepada pasar. Pasar juga jangan jauhi. Sekarang alhamdulillah semua pasar ada masjidnya. Jadi itu gambaran kaum muslimin jangan menjauhi dunia perekonomian. Ini fardu hukumnya. Karena akhirnya ekonomi yang membiayai politik. Nah, kalau politik sekarang makin mahal, maka orang nengok nyari sumbangan ke dunia usaha. Kalau dunia usaha makin pintar, dulu dia jadi donatur, sekarang mending jadi pemain. Maka orang bisnis sekarang main politik, maka kaum muslimin itu harap berhati-hati. Kalau tidak di masa depan melakukan reformasi cara berpikir mengenai pentingnya dunia usaha. Mari kita belajar dari sejarah Rasulullah SAW dan Siti Khadijah sebagai keluarga bisnis. Saat ini kalau kita ingin terus memajukan Islam di dunia, di Indonesia khususnya ini, kita juga perlu sekali untuk memajukan dunia bisnis karena untuk menunjang syiar Islam. Menunjang syiar Islam. Tapi sekali lagi kita harapkan ya, kita ajak dengan dakwah, mengingatkan, marilah bisnis itu diperlakukan sebagai sarana berdakwah kepada Allah. Ya, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pencerahan bagi
semua pemirsa di mana saja Baik. berada. Prof, syukran jazilan telah berbagi bersama kami. Semoga bisa mendapatkan apa yang bisa kita petik dari Rasulullah tercinta Muhammad SAW dan juga Sayyidah Hatijah yang berjuang mensyiarkan Islam melalui bisnis tadi atau tijarah tadi. Tentu saja tidak melupakan nilai-nilai yang diterapkan dalam berbisnis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alafu minkum, saya mohon maaf. Allahumma fiq la wa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.